Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 28 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 21 Desember 2023. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada bersama di dalam sebuah bus di kota Madinah An-Nabawiyah untuk mengadakan acara, yaitu az-ziyarah haula al-Madinah An-Nabawiyah, mengunjungi dan menziarahi kota Madinah An-Nabawiyah. Dan ini adalah salah satu hal yang disyariatkan dalam agama Islam. Apabila seorang Muslim berkunjung ke kota Madinah dan menziarahi kota Madinah, maka ada situs-situs, tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Ada 2 masjid dan 3 kuburan. Masjid yang pertama Al-Masjidun Nabawi Asy-Syarif, kemudian masjid yang kedua Masjid Quba. Kemudian kuburan yang pertama yaitu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan 2 sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kuburan yang kedua adalah kuburan Baqi' Al-Gharqad. Kemudian kuburan yang ketiga adalah kuburan orang-orang yang para sahabat Nabi yang meninggal mati syahid ketika peperangan Uhud. Itulah yang disyariatkan saat menziarahi kota Madinah untuk dikunjungi 2 masjid dan 3 kuburan. InsyaAllah ta'ala dalam perjalanan ini kita akan mengenal kota Madinah dan situs-situs yang ada di dalamnya. Kita akan jelaskan selama waktu kita berada di dalam bis ini. Kemudian satu hal yang mendesak yang ingin saya jelaskan sebelum segala sesuatunya, yaitu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba'a fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Yang artinya, barang siapa yang berwudu
di rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, lalu dia salat di dalamnya sebuah salat, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada lagi? موعدنا 7:30 الآن 8:30 دقيقة ساعة. Baik. Berdasarkan hadis ini maka kita ambil pelajaran bahwa siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia sholat. Sholat yang dimaksud di sini sholat apa saja, baik sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid, atau sholat duha, atau sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah yang umum. Dan ini bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan cukup insyaallah ta'ala dengan 2 rakaat saja. Setelah sholat, jika ingin berdoa dipersilahkan, tapi tidak ada doa khusus setelah sholat tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, para ulama rahimahumullah ta'ala memperbincangkan tentang keharusan berwudu di tempatnya atau di rumahnya supaya mendapatkan pahala umrah. Apakah salah satu syarat mendapatkan pahala umrah jika sholat 2 rakaat di Masjid Quba kemudian dia harus berwudu di rumahnya, kalau kita sekarang di hotelnya? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat, tidak harus. Jadi nanti kalau sekarang ada di dalam bus, misalkan dari hotel tadi sudah berwudu lalu dia batal, masa dia nggak dapat pahala? Kan aneh. Jadi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid." Siapa yang keluar rumah sampai dia mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, fayusalli fihi kana lahu idla umrah, lalu dia salat di dalamnya, maka baginya pahala senilai umrah. Nah, ini tidak ada pengucapan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu saklek ya. Tadi ada di grup bertanya apakah harus berwudu sehingga mendapatkan pahala umrah. Maka alhamdulillah agama Islam ini agama yang mudah ya, tidak terlalu sulit. Nanti Bapak Ibu yang batal ingin wudu kemudian ingin sholat 2 rakaat, maka dipersilakan. Kalau seandainya tidak batal dan sudah berwudu, maka langsung sholat juga dipersilakan, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dan ini adalah bukan pendapatnya Ahmad Zainuddin sekarang yang berbicara, tetapi ini adalah pendapat para ulama, di antaranya Imam As-Sindi ketika mensyarah Sunan Ibnu Majah. Beliau mengatakan, la'alla hadzal qaid lam yakun mu'tabaran fi naili hadzal thawab, yang artinya batasan harus berwudu di rumah ini bukan jadi sandaran untuk mendapati pahala siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Bal dzakarahu limujarradi tanbih ala anna adh-dhahaba ila al-masjid laysa illa liman kana qaribad dari minhu bihaitsu yumkinu an yatatahhara fi baitihi wa yusalli fihi bitilka at-tahara ka ahli al-Madinah wa ahli Quba la yahtaju ila shadd ar-rihal idh laysa dhaka li ghairi al-masajid ath-thalatha wa ka'annahu lihadha lam yadhkur
hadzal qaid fil hadits sabiq. Akan tetapi penyebutan harus berwudu ini hanya sekedar peringatan bahwa pergi menuju masjid tidak untuk bagi siapa yang dekat dengan masjid saja, ya, akan tetapi dapat dilakukan dia rumahnya sholat di dalam masjid tersebut dengan wudu yang sudah dia lakukan kalau rumahnya dekat, seperti penduduk kota Madinah atau daerah Kuba yang tidak diperlukan untuk bersusah payah bepergian. Jadi intinya, kalau seandainya seseorang pergi ke Masjid Kuba dalam keadaan tidak berwudu, apalagi dia dari daerah yang jauh, maka dia berwudu di daerah Kuba tersebut, insyaallah taala tetap mendapatkan pahala umrah. Mudah-mudahan ini memuaskan jawabannya, ya. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang yang pertama kita jelaskan adalah keutamaan kota Madinah, dan ini tambahan dari apa yang sudah saya sebutkan pada pertemuan yang pertama ketika kita berangkat dari bandara Al-Amir Muhammad bin Abdul Aziz Al Saud International Airport. Keutamaan kota Madinah yang pertama adalah kota terjaga dari Dajjal. Dajjal itu yang makhluk yang diberikan oleh Allah kekuatan keluar biasaan dan memberi ujian pada manusia. Dajjal memiliki surga. Surganya Dajjal adalah neraka Allah. Dajjal memiliki neraka. Nerakanya Dajjal adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dajjal nanti keluar ketika ada Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Dajjal termasuk dari tanda kiamat yang besar yang wajib kita percayai keadaannya kelak di hari kiamat. Nah, penyakit ta'un dan juga penyakit Dajjal tidak bisa ke dalam kota Madinah, menunjukkan keistimewaan kota Madinah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluna ad-dajjal." Di kota Madinah para malaikat berjaga. Kota Madinah tidak dimasuki oleh ta'un. Penyakit ta'un adalah penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obat yang menyembuhkannya, dan juga tidak dimasuki oleh Dajjal. Yang kedua, keutamaan kota Madinah adalah dianjurkannya seseorang tinggal di kota Madinah. Dan alhamdulillah, orang-orang yang diluaskan rezekinya dari Indonesia mulai ini berhijrah ke kota Madinah. Jadi pulang ke Indonesia cuma sekedar hanya perusahaan sepekan, tinggal lagi di kota Madinah. Dan itu banyak kawan-kawan saya, alhamdulillah, mereka bahkan punya apartemen di sini, menyewakan apartemen, bahkan menjadi perusahaannya di Arab Saudi. Indonesia cuma sekedar melihat keluarga sepekan habis pulang. Jadi bagi orang yang diluaskan rezekinya, duitnya tidak berseri, silakan seperti ini. Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masih memikirkan kehidupannya sehari-hari, sudahlah di Banjarmasin aja lah, di Bekasi, ya. Tapi yang diluaskan rezekinya mereka rumah di sini, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sufyan bin Abi Zuhair bahwasanya kota atau negeri Yaman akan ditaklukkan, kemudian mereka ingin tinggal di kota
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wal Madinatu khairul lahum aw kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Kemudian ditaklukkan lagi negeri Syam, yaitu Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania. Kemudian setelah itu mereka ingin tinggal di kota Syam, dan Rasulullah SAW bersabda, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka jikalau mereka mengetahuinya. Kemudian setelah itu ditaklukkan lagi negeri Irak, dan Rasulullah SAW juga bersabda, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan kota Madinah lebih baik bagi mereka untuk ditinggali jikalau mereka mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tinggal di kota Madinah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada ancaman bagi yang tidak suka tinggal di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha illa akhlafallahu fiha khairan minhu." Yang artinya, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah keluar dari mereka seorang pun yang benci dengan kota Madinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan orang yang hidup di dalam kota Madinah yang lebih baik dari dia. Ketahuilah sesungguhnya kota Madinah itu seperti ubupan api, tukhrijul khabitha, dia mengeluarkan pada besi, hatta tanfil bidata syiraraha kama yanfil kir khabatal hadid. Di dalam kita dibangkitkan kota Madinah menghilangkan orang-orang buruk darinya. Ini terasa sekali nih waktu kuliah di Universitas Madinah, kita diterima S2, akan tetapi ini menambah kita, jangan kita termasuk orang yang dikeluarkan dari kota Madinah, sebagaimana ubupan api mengeluarkan karat pada besi tersebut. Nah, ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Itu tinggal di kota Madinah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya katakan, ya, kalau Anda diluaskan rezeki Allah Subhanahu wa taala, udahlah capek tinggal di Jakarta semewah itu, tinggal di mana yang enggak ada yang seindah di kota Madinah. Tidak ada yang seindah di kota Madinah. Dan sekarang sudah banyak orang-orang, bahkan pemuda-pemuda, tadi malam saya ketemu dengan para pemuda, mereka sekolah di sini padahal mereka masih SMA. Subhanallah, tidak ada yang lebih indah daripada tinggal di kota Madinah. Di dunia manapun, sebagus apapun, setinggi apapun kemodernannya, tidak akan ada yang menyamai kota Madinah tinggal untuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah pahala bagi yang bersabar, bagi Islam yang tinggal di kota Madinah dan dia bersabar dengan kesulitan-kesulitannya, maka niscaya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat untuknya nanti pada hari kiamat. Nah, ini yang dicari-cari. Maka subhanallah, saya punya Syekh namanya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Beliau sudah tidak mengajar lagi karena umur 90-an. Ahli hadis kota Madinah, baqiyatus salaf, ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf. Dan saya bersyukur untuk bisa duduk sekitar 5 tahun bersimpuh di hadapan beliau. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau jarang sekali keluar kota Madinah karena hadis-hadis yang seperti ini. Di antaranya hadis riwayat Muslim, la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah aw syahidan. Tidak ada yang sabar atas kesulitan hidup di kota Madinah seorang pun dari umatku, melainkan aku akan memberi syafaat, aku akan menjadi syafaat untuknya pada hari kiamat, atau aku akan menjadi saksi pemberat pahalanya pada hari kiamat. Kemudian keutamaan kota Madinah yang lain adalah doa Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang tinggal di kota Madinah maka hidupnya akan berkah, makanannya, keluarganya, anaknya akan berkah, terutama makanan.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah barik lana fi sa'atin." Allah berkahi untuk kami di kota Madinah di dalam tangan kami dan timbangan kami. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Allahumma ij'al fi Madinah bi'afai ma bi Makkah min al-barakah." Allah, jadikanlah apa saja yang ada di kota Madinah 2 kali lipat berkah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, cintakanlah kami kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Makkah atau lebih cinta lagi. Jujur saja, saya pribadi kadang lebih kepada kota Madinah, ya, berdasarkan hadis ini dibandingkan kota Mekah. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan kota Madinah adalah siapa yang tinggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada simpulan yang tinggal di kota Madinah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafa'tu bil Madinah wal fa'al fa inni ashfa'u liman." Siapa yang sanggup untuk tinggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Sesungguhnya aku memberi syafaat bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa kota Madinah adalah keimanan akhir zaman akan berkumpul di kota Madinah. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila jari'ah." Keimanan akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bentar lagi akan mendapati situs yang disediakan untuk didatangi, yaitu Masjid Quba. Ya, kita akan mendapati bentar lagi situs yang disyariatkan untuk didatangi, yaitu Masjid Quba. Oleh karena itu, saya akan membicarakan tentang Quba, ya. Bapak Ibu saudara-saudari oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba ceritanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke Yathrib. Yathrib adalah nama kota Madinah sebelum diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang nanti juga akan saya jelaskan insyaallah taala lebih lengkap lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tahun ke-10 dari bulan Rabiul Awal, tahun ke-10 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, beliau atau ke-13 dari kenabian, maksud saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-13 dari kenabian, pada awal-awal bulan Rabiul Awal, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah
dari kota Mekah ke Yathrib, sampai akhirnya di daerah Quba pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada hari Senin. Dan semenjak Nabi SAW datang, maka terjadilah perubahan sangat signifikan di dalam tata kehidupan kota Yathrib dan juga penduduk yang ada di kota Yathrib. Nabi Muhammad SAW, beliau menghilangkan nama lama dimiliki oleh kota Yathrib, dan beliau akhirnya menamakan dengan Al-Madinah. Dia Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan karena Allah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan perjanjian antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi di kota Madinah Nabawiyah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW beliau turun di perkampungan keturunan Amr bin Auf Al-Ausi. Nanti saya akan jelaskan siapa itu Aus, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan bangun Masjid Quba, dan beliau juga ikut serta untuk meletakkan batu-batu pertama dalam pembangunan Masjid Quba. Dan Masjid Quba adalah masjid agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Masjid Quba dalam surah At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sungguhnya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama saat masjid itu dibangun. Ini lebih berhak untuk berdiri sholat di dalamnya. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa pergi ke Masjid Quba untuk sholat di dalamnya, dan kebanyakan beliau memilih hari Sabtu ketika beliau pergi ke Masjid Quba. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang hadis mengunjungi Masjid Quba, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba wa shalla fihi salatan kana lahu ajru umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, lalu dia salat, maka baginya ganjaran pahala umrah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Hakim yang Mustadrak, "Maqtaraja hatta yaqta hadzal masjid." Maqtaraja hatta yaqta masjid yang Quba ketika ta'adil umrah. Siapa yang sampai ia mendatangi Masjid Quba lalu maka dia mendapatkan pahala umrah. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba ada sekitar 4 kubah yang rendah, dan Masjid Quba memiliki dan 4 kubah itu, dan dia memiliki menara yang tingginya sekitar 2 km di arah utara dari Masjid Quba. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba luasnya sekitar 1630 meter persegi. Ya, ini di depan kita adalah Masjid Quba. Dan yang kita lakukan di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah
ada ingin berdoa, maka dipersilakan. Nanti kita turun, kemudian setelah itu kita akan diarahkan oleh pihak travel untuk berkumpul di mana, kemudian juga bertitik kumpul di mana setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan ada pelajaran menarik di sini tentang Masjid Quba adalah termasuk akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia. Beliau tidak melupakan jasa seseorang. Beliau tidak melupakan jasa seseorang. Ini termasuk Rasulullah SAW. Beliau ketika berhijrah kemudian singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf Al-Ausi, dan Bani Amr bin Auf lah yang mengurus beliau. Maka setelah semuanya aman, kemudian kaum muslimin mendapatkan kekuatan, ada stabilitas keamanan nasional, akhirnya beliau tidak melupakan jasa Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Baik. Nanti ada yang mengarahkan dari pihak travel, ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan, kemudian ditentukan di mana kita berkumpul kembali setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Dan sebagai pengetahuan tambahan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Masjid Quba ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terjadi ikhtilaf di antara mereka. Ya akhi, baid Syekh. مش بمزاجي يا شيخ، ما هو بكيفي يعني. ما هو بكيفي ان انا دي مواقف هم عاملينها، ما بنعرف نوقف بره ولا نعرف نيجي هنا، ما هو بكيفنا اصلا. طيب قدم شويه بس. Masjid Quba terjadi ikhtilaf di antara para ulama dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yaitu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Dakhaltu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'd nisa'ih. Fa qultu ya Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala at-taqwa?" Aku pernah memasuki rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu rumah istrinya. Kemudian aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di antara 2 masjid, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba, manakah masjid yang dibangun di atas ketakwaan?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha kaffan min hasa fa daraba bihi al-ard thumma qala huwa masjidukum hadha la masjidul Madinah. Artinya kemudian beliau mengambil tanah, kemudian beliau memukulkan ke tanah, kemudian beliau mengatakan masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan adalah masjid kalian ini, yaitu Masjid Nabawi. Dari sinilah akhirnya sebagian ulama berpendapat bahwa masjid pertama yang dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Nabawi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa lebih suka sholat di Masjid Quba. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La an usalliya fi Masjid Quba ahabbu ilayya min an usalliya fi Baitul Maqdis." Sungguh aku salat di Masjid Quba lebih aku sukai daripada aku salat di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Baik, siap-siap Bapak Ibu yang tidur-tidur dibangunkan. Siap-siap yang tidur-tidur dibangunkan sehingga kita bisa salat di Masjid Quba. Nah, silakan.